رسول بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إخوة الإيمان rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kita nikmat iman dan Islam, kesehatan dan kesempatan, yang dimana dengan nikmat ini Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita berada di dalam masjid ini. Juga dengan nikmat ini Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita berada di dalam bulan Ramadan ini. Tentunya ikhwatul iman, mari kita jaga nikmat yang Allah berikan ini kepada kita. Sehingga hikmah Ramadan yang pertama adalah mensyukuri nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Tentu hadis yang sangat masyhur dan mungkin sering kali dibawa oleh para khatib, para ustadz, para penceramah, yang dimana Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita tentang dua nikmat yang kebanyakan kita melalaikan terhadap nikmat tersebut. Sehingga Nabi SAW katakan, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal farah. Ada dua nikmat yang kebanyakan dilalaikan oleh kebanyakan manusia, adalah nikmat sehat, kemudian nikmat kesempatan. Nikmat sehat, Masya Allah, kita ini alhamdulillah diberi nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagaimana kalau misalnya kita ditimpai sakit sama Allah? Tentulah kita tidak mungkin duduk bersama di dalam masjid ini saat ini. Ketahuilah ikhwatul iman bahwasanya puasa ini pula memberikan pengajaran kepada kita untuk menjaga nikmat sehat itu sendiri. Bagaimana tidak, perut kita ini saat kita masih sebelum masuk bulan Ramadan itu diibaratkan seperti tong sampah. Apa saja masuk, kertas masuk, plastik masuk, kulit pisang masuk, semua masuk. Begitu pula kalau kita tidak puasa, apa saja bisa dimasukkan ke dalam mulut. Rokok masuk, apalagi nasi, semuanya masuk. Itu masuk ke dalam mulut dan ke perut kita ini. Dan itu diibaratkan seperti tong sampah yang akan menimbulkan penyakit. Dan penelitiannya memang seperti itu. Kebanyakan penyakit yang timbul itu karena disebabkan oleh makanan. Makanan yang kita makan yang itu tidak teratur. Setelah kita mendapatkan sakit baru kita sadar, makan apa saya selama ini. Ini harus perlu kita introspeksi, dan puasa ini memberikan pengajaran kepada kita untuk supaya perut kita ini jangan kita sampai menjadikannya seperti tong sampah tadi. Makan seperlunya.
Alhamdulillah saya pribadi yang saat ini sedang berbicara ini pun, ini juga alhamdulillah Allah kasih teguran. Dengan apa? Mungkin Allah kasih sedikit asam urat, sedikit kolesterol. Tetapi reaksinya luar biasa. Sesak dada, kemudian pusing-pusing, sakit kepala. Setelah dites, Masya Allah, oh masnya ini kebanyakan makan. Makan apa? Makan daging. Mulai dari Idul Kurban makan daging. Setelah itu nikahan makan daging terus. Alhamdulillah ini juga family, Masya Allah. Kalau kita safari terus, setiap hari makan ayam. Masya Allah. Jadi sebenarnya harus nahan, ya. Padahal pula kalau kita berbuka itu cukup dengan seteguk air itu sudah Masya Allah, sudah terasa kenyang. Walaupun hanya seteguk air atau segelas air, yang dimana siang hari itu kita sudah memikirkan apa nak buka ini. Mungkin sepiringan atau sepiringan pola. Padahal ketika Bismillah, ya, buka puasa itu seteguk air, bahkan satu gelas air itu sudah merasa cukup itu. Perut itu seperti itu. Dan kita semua pasti rasa. Kenapa hanya dengan seteguk air atau segelas air itu perut terasa kenyang? Sebenarnya itu sudah dikasih peringatan sama Allah, cukup, jangan terlalu banyak. Supaya apa? Supaya nanti sholatnya itu gak ngantuk saat sholat tarawih. Karena kalau sudah makan ba'da maghrib, udah nggak fokus itu sholat nanti. Ketahuilah pula bahwasanya makan itu sendiri itu bisa menyebabkan penyakit hati, sombong, angkuh, apalagi banyak. Itu karena banyak makan, membuat hati menjadi sakit, habis sakit mati hati itu. Dan paling kita rasakan kalau kita itu sudah makan banyak itu paling pertama sekali itu malas itu kan, tidak muap untuk tidur. Bekerja itu bulan sampai lesu. Aku misalnya Pak Tuhan suamaku beli bola Tuhan itu dibeli sampai bola. Nah itu sebenarnya ini bisa kita jadikan sebuah penelitian. Apa benar yang dikatakan oleh para ulama? Apa benar yang dikatakan Nabi bahwasanya makan banyak itu akan membuat hati menjadi mati? Memang betul. Ini pertama, nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita, mari kita betul-betul jaga. Makan secukupnya saja, jangan terlalu banyak. Ya, saya ada yang alhamdulillah sudah mulai kontrol makan ini, itu masih terasa pusing-pusing. Nanti Pak Imam sendiri maju lah. Allahu Akbar. Baik. Yang kedua, nikmat kesempatan. Alhamdulillah saya bersama Pak Mu'i ini Ramadan tahun lalu itu cukup aktif datang ke masjid-masjid. Tetapi tahun ini Masya Allah ada sebagian daripada saudara kita itu sudah tidak ada. Dan yang paling dekat dengan kita ini adalah Imam Masjid Pondas. Itu tahun lalu doa masih bersama, sholat masih bersama. Tapi tahun ini sudah tidak lagi. Kenapa? Karena Allah sudah takdirkan dia pulang duluan. Tapi kita dipilih sama Allah, diberi kesempatan sama Allah untuk menikmati ibadah di bulan Ramadan ini. Jadi kita sebagai orang yang diberi kesempatan sama Allah
Jangan pernah sia-siakan kesempatan ini. Kenapa demikian? Mungkin kita ini banyak dosa. Sehingga apa? Sehingga Allah kasih kesempatan kita untuk masuk di bulan Ramadan ini untuk apa? Untuk supaya dosa kita itu diampuni sama Allah. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Man qama, ya, barang siapa yang menghidupkan malam di malam-malam Ramadan, ya, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ya. Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Semuanya itu penghapus dosa. Barang siapa berpuasa dihapuskan dosanya sama Allah. Barang siapa menghidupkan malam-malam Ramadan dihapuskan dosanya sama Allah. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dihapuskan dosanya sama Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa pula yang berzakat di bulan Ramadan itu juga dihapus dosanya sama Allah. Kemudian barang siapa yang mendirikan salat istiqamah 5 waktu dalam bulan Ramadan itu juga dihapuskan dosanya sama Allah. Bonus penghapusan dosa di dalam Ramadan itu banyak sekali, gak sedikit. Lalu apakah kita membiarkan kesempatan yang Allah berikan ini dengan kita tidur? Tentu tidak. Ini bentar aku teman. Sekarang harus dikasih komen, nggak boleh mina atau tulis. Terkadang lupa. Jadi itu bonus yang Allah kasih itu luar biasa. Jadi jangan sampai kita sia-siakan. Tapi kalau kita makannya banyak, ya sudah, tidur banyak pula. Lihat HP juga lebih banyak daripada lihat Al-Qur'annya. Ini pertama hikmahnya. Jaga agar kesempatan yang Allah berikan ini tidak sia-sia. Kemudian yang kedua, hikmah Ramadan ini adalah jaga sholat kita. Jaga sholat. Sholat 5 waktu itu harus dijaga. Terkhusus janji juga sama Allah, ya, bahwasanya saya siap insya Allah 5 waktu itu di masjid, di belakang imam. Janji sama Allah. Karena alhamdulillah berapa kali saya mengisi kajian sebelum Ramadan melalui Zoom atau Google Meet, itu ada banyak pertanyaan, Ustaz, bagaimana kalau puasa kemudian tidak soleh? Hukumnya bagaimana? Yang sama dengan dia melakukan kemaksiatan, ya, dia melaksanakan perintah kemudian melaksanakan maksiat. Ya hukumnya dia tidak dapat apa-apa, hanya dapat lapar dan dahaga saja, lapar dan haus saja, tarum aku masubaya. Itu kita dapat. Tema 2. Kenapa? Dia berdampingan, ya, antara kemaksiatan sama perintah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala melarang kita jangan campur adukan dengan kebaikan dan keburukan. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan engkau campur adukan antara yang hak dan yang batil. Yang haknya alhamdulillah dia laksanakan puasa, yang batilnya dia tinggalkan sholat. Apalagi tinggalkan sholat itu merupakan sebuah dosa besar, bukan dosa kecil, dosa besar. Bahkan disebutkan di dalam hadis, sholat itu pembeda antara yang non muslim sama muslim, antara yang kafir dan mukmin. Begitu kata agama. Antara yang kafir dan mukmin. Pembedanya apa? Sholat. Lalu kalau kita tidak sholat, apa bedanya?
kita dan mereka. Itu. Ini harus kita camkan dalam diri kita. Dan juga ini menjadi poin untuk kita. Poin bagaimana Ustaz? Poin ketika misalnya kita itu sudah keluar dari Ramadan, kita harus tanya apakah puasa saya ini diterima atau tidak. Tanda di antara tanda puasa itu diterima adalah kita istiqomah menjalankan perintah. Itu. Kalau misalnya di luar, setelah misalnya takbiran Allahu Akbar, gitu, takbiran. Setelah itu datang waktu sholat zuhur, ditinggalkannya. Datang waktu sholat asar, ditinggalkannya. Berarti puasanya itu tidak bisa memberikan dampak terhadap perubahan terhadap dirinya. Bagaimana hubungannya dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Jadi kita bisa menilai diri kita. Masya Allah, sebulan penuh saya tahan lapar dan dahaga. Lalu setelah Ramadan saya biasa-biasa aja, tidak ada perubahan. Setidaknya ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, setidaknya kita jaga 5 waktu salat ini. Kalau mungkin baca Quran, ya sudah, gitu. Kalau mungkin bersedekah sudah, ya mungkin kita tinggalkan. Tapi kalau 5 waktu ini jangan biarkan, ya kita untuk tinggalkan. Itu. Ini yang kedua. Kemudian yang kedua udah ada. Yang ketiga ini jangan lupa memperbanyak baca Al-Quran di bulan Ramadan. Kenapa demikian? Karena bulan ini bulan diturunkannya Al-Quran. Apa dalilnya? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan itu adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran di dalamnya. Sehingga selain kita menjaga puasa kita, kemudian menjaga sholat kita, maka amalan utama selain itu adalah membaca Al-Quran. Kalau kita baca biografinya, ya, atau kisahnya di antara beberapa para ulama, dan juga di dalamnya disebutkan, ya, Imam Syafi'i rahimahullah itu dalam bulan Ramadan itu bisa menghatamkan Al-Quran 60 kali. 60 kali. Kalau kita alhamdulillah 1 kali itu sudah alhamdulillah. 2 kali itu alhamdulillah. Apalagi kalau misalnya bisa dimakan dalam bulan Ramadan. Itu amalan luar biasa, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan. Lalu kalau misalnya kita membaca 1 huruf saja, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Kemudian kita menghatamkan Al-Quran itu sebanyak 5 kali misalnya. Masya Allah, sudah berapa tabungan surga kita? Maka jangan sampai lalai dari membaca Al-Quran. Sehingga perlu kami sampaikan, ya, masjid ataupun kita semua. Maka setelah selesai tarawih, usahakan buka halaqah Al-Quran, baca Al-Quran. Bikin 2, 3, ya, di sana 1, di sini di tengah 1, sebelah sana 1 lagi. Satu halaqah itu mungkin 3-4 orang. Itu dibuatkan seperti itu. Atau kalau tidak, itu mungkin di setiap rumah-rumah. Itu dibikin kelompoknya. Ya, satu yang baca, sebagiannya itu mendengarkan, memperbaiki bacaan. Tapi terkadang kita di zaman ini sekarang kebiasaan yang baik itu ditinggalkan. Udah, kamu ngaji sendiri aja nih. Kamu ngaji sendiri aja di rumah. Tidak apa-apa ngaji sendiri di rumah. Tapi kalau sampai rumah itu tidak ngaji, yang dibuka adalah HP. Itu yang jadi masalahnya. Sampai rumah apa yang diperbuatnya? Gendong anak, ngobrol sama istri, nggak lagi baca Al-Quran.
Ini pengingat untuk kita. Jangan sampai kebiasaan baik yang dibuat sama orang tua terdahulu kemudian kita tinggalkan. Memang mungkin ada sebagian yang mungkin harus kita tinggalkan, tapi ada kebiasaan baik itu harus kita pupuk. Ini. Yang ketiga, campuran baik. Alhamdulillah. Itu mungkin berapa hal yang mungkin bisa saya sampaikan. Tapi yang keempatnya itu adalah sedekah. Jangan pernah tinggalkan. Ya, sedekah jangan pernah tinggalkan di bulan Ramadan. Itu 4 amalan yang mungkin kita bisa jaga. Ya, menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur. Ya. Karena di akhir ayat perintah tentang puasa itu la'allakum tattaqun. Tetapi di akhir ayat penjelasan tentang Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an itu la'allakum tashkurun. Menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur. Jadi 2 poin. Pertama, kita harus menjadi hamba Allah yang bertakwa. Kemudian yang kedua, kita harus menjadi hamba Allah yang bersyukur. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang istiqomah di dalam ketaatan dan kita selalu membasahi lisan kita dengan istighfar. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.